MDF anak laki-laki berusia 12 tahun harus meregang nyawa setelah diduga mengalami pelecehan seksual oleh seorang kakek berusia 70 tahun. Tragisnya MDF bukanlah satu-satunya korban dari pelaku yang biasa disapa Engkong ini. Pelaku mengaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak di bawah umur. Dan untuk mengetahui update terkini kasus predator pedofilia di Depok, Jawa Barat, kami akan membahasnya bersama Kasih Humas Polres Depok, Ibtu Made Budi. Selamat sore Pak Made, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Pak Made, selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak Made, mungkin berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kronologi kejadian pelecehan hingga menyebabkan korban berinisial MDF meninggal dunia? Jelaskan jadi kejadian tersebut belum sudah dengan cukup lama, kurang lebih 1 tahun lamanya. Jadi pada bulan ini, pada bulan September ini, puncaknya ketika korban dan temannya itu dibonceng oleh pelaku menuju ke lapangan untuk bermain layangan. Namun sebelum sampai ke lapangan, korban dan temannya melakukan baik dan langsung turun. Selanjutnya pelaku remas kelamin korban, dielus badannya. Kemudian pada saat itu korban merasa kesakitan. Sampai di rumah korban, menceritakan kejadian tersebut ke orang tuanya. Kemudian bersama orang tuanya, korban menemui pelaku di rumahnya. Jadi rumahnya itu tidak berapa jauh dari rumah korban. Setelah bertemu dengan pelaku, orang tua korban mencoba untuk berbicara kenapa anaknya dilakukan demikian. Bukannya meminta maaf. Pak Made, mohon maaf. Pak Made, mohon maaf, agar suaranya lebih jelas, mungkin earphone-nya atau headset-nya bisa dilepaskan terlebih dahulu, Pak. Karena suaranya cukup terputus-putus di studio. Ya, langsung dari handphone saja boleh Pak dilanjutkan keterangan kronologisnya seperti apa? Sudah kedengaran Mbak secara jelas? Sudah lebih jelas Pak. Silahkan dilanjutkan Pak. Sudah ya. Jadi sesampainya di rumah korban, korban menceritakan kejadian tersebut ke orang tuanya. Kemudian bersama orang tuanya menuju ke rumah pelaku yang tidak jauh dari rumah korban, sekitar 5 rumah dari rumah korban. Setelah bertemu pelaku, orang tua mencoba menanyakan kenapa pelaku melakukan peremasan ke area kelamin korban. Namun bukannya meminta maaf, pelaku lantas marah atau kesal ditegur oleh orang tua korban. Ya, pelaku mencoba untuk meraih leher korban dan berusaha untuk ada upaya untuk mencekik korban. Ya. Dan kemudian korban berusaha untuk lari ya, keluar dari rumah. Dan tidak lama kemudian diketahui 2 jam kemudian korban pingsan dan jatuh, lantas langsung dibawa ke rumah sakit Sentra Medika, dan sesampainya di sana dinyatakan korban meninggal dunia. Demikian Mbak. Baik Pak Made, yang ingin saya konfirmasi di sini adalah terkait dengan proses otopsi jenazah. Nah, betulkah pelecehan seksual yang terjadi ini adalah penyebab utama kematian korban? Atau informasi yang beredar di masyarakat juga mengatakan bahwa ada kekerasan lain yang dilakukan oleh pelaku setelah ia melakukan pelecehan seksual. Hasilnya seperti apa, Pak? Ya, untuk saat ini kami dari kepolisian masih menunggu ya hasil dari otopsi, kemungkinan bisa 2 atau sampai 3 minggu ke depan. Jadi nanti kami akan coba mendapatkan hasil seperti apa hasil dari otopsi tersebut. Apakah memang korban meninggal akibat perlakuan dari pelaku, yaitu meremas
di area kelamin ataupun ada akibat lain. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi dari pihak kepolisian sendiri, informasi yang Anda kumpulkan, apakah pelaku ini melakukan kekerasan lain selain meremas alat kelamin dari korban ini, Pak? Atau tidak sama sekali? Menurut pengakuan dari pelaku berdalih tidak melakukan peremasan. Baik. Pelaku hanya melakukan pengusapan saja, seperti itu. Pengusapan di area kelamin dan pengusapan di area dada, wajah para korban-korbannya, begitu. Jadi pelaku menyangkal perbuatannya kepada korban, seperti itu ya Pak. Saya ingin kembali ke Ya, betul. proses autopsi yang dilakukan di RS Polri Kramat Jati. Anda mengatakan bahwa autopsi sudah selesai namun hasilnya belum diterima oleh pihak kepolisian. Kapan sekiranya kepolisian akan mendapatkan hasil dari autopsi dan apakah nanti hasilnya akan dipublikasikan ke masyarakat? Ya, betul Mbak. Sampai saat ini kami belum menerima dan secepatnya kalau memang sudah hasil diterima, kami pasti akan sampaikan ke masyarakat. Baik, saya juga ingin mengkonfirmasi satu hal kembali, Pak. Jadi dari informasi yang ada di masyarakat, pelaku ini juga melakukan pelecehan tak hanya sekali, bahkan informasinya sampai puluhan orang. Nah, berdasarkan data yang Anda kumpulkan, ada berapa korban saat ini dan apa tindak lanjutnya dari pihak kepolisian? Sampai saat ini sudah ada laporan yang masuk ke kami, sudah ada 15 korban yang kesemuanya adalah anak laki-laki di bawah umur. Jadi 15 korban tersebut sudah membuat laporan dan tentunya didampingi oleh orang tuanya. Jadi secara maraton kami coba periksa satu persatu dan kami harapkan apabila ada korban-korban lainnya kami persilahkan untuk membuat laporan. Jadi sebelum kasus meninggalnya MDF ini, ke-15 korban lainnya yang juga mengaku mengalami pelecehan seksual oleh Engkong tidak pernah melaporkan ke pihak kepolisian, Pak? Tidak ada laporan tentang hal ini? Betul, betul sekali. Jadi kejadian ini merupakan pemicunya. Jadi kejadian yang saat korban meninggal ini merupakan pelaporan yang pertama, begitu Mbak. Baik Pak, kalau kita melihat dari sisi sosialnya, biasanya anak-anak kecil ini suka bercerita kepada orang tuanya mengenai apa yang terjadi kepada dirinya atau aktivitasnya sehari-hari. Nah, apakah Anda melihat bahwa ada rasa ketidakpercayaan orang tua ketika anaknya menceritakan hal tersebut? Atau ada rasa takut dari anak untuk menceritakannya atau seperti apa Pak? Sehingga tidak ada laporan sebelumnya mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh Engkong. Ya, dapat dipastikan kejadian tersebut sudah berlangsung lama menurut pengakuan para korban, para saksi korban. Jadi kemungkinan besar para korban tersebut enggan ataupun malu ataupun risih ya untuk membuat laporan ataupun mengadu ke orang tuanya. Begitu, Mbak. Baik, berdasarkan keterangan yang Anda kumpulkan dari ke-15 korban lainnya, apakah mereka mengaku ada ancaman atau justru iming-iming yang dilakukan oleh Engkong sehingga mereka menutup mulut sekian lamanya, Pak? Untuk saat ini informasi yang kami dapatkan tidak ada ancaman sama sekali ketika para korban tersebut menerima perlakuan dari Engkong. Tidak ada. Baik Pak Made, terakhir, kira-kira pasal dan hukuman terberat apa yang dapat dijatuhkan jika memang pelaku sudah terbukti merupakan predator seksual pedofilia hingga menimbulkan korban jiwa seperti ini? Ya, kita kenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 sampai 20 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Kita berharap kasus seperti ini tidak terjadi lagi dimanapun itu dan pastinya untuk kasus di Depok, Jawa Barat ini bisa diusut tuntas. Terima kasih atas waktu Anda, Kasih Humas Polres Depok, Ibtu Made Budi telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Pak. Selamat sore Mbak, selamat sore, terima kasih.